Halo Sobat Fuboru, ketemu lagi dengan saya Suli di sini. Jadi kita dari PT Fuboru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk. Jadi produk yang akan kita review dari PT Fuboru Indonesia ini adalah salah satu produk inovatif kita. Jadi kita meneliti, kita mengembangkan sebuah produk inovatif di mana ini sangat-sangat membantu untuk di dunia pertanian maupun di dunia perikanan. Oke, apa itu produknya Sobat Fuboru? Jadi produknya itu adalah sebuah pompa air. Jadi seperti ini Sobat Fuboru. Di dunia sekarang dengan teknologi yang semakin meningkat, produk ini juga akan semakin minimalis, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah produk inovatif. Inovatifnya di mana? Jadi produk pompa air Fuboru ini menggunakan penggeraknya itu adalah sebuah sepeda motor. Jadi Sobat Fuboru, mungkin kalau sobat-sobat Fuboru yang berprofesi sebagai petani maupun di dunia perikanan sudah tidak asing lagi dengan alat transportasi tersebut, sepeda motor. Jadi sekarang para petani itu pada waktu ke sawah atau mungkin pada waktu di kolam perikanan atau di tambak itu semuanya rata-rata sudah menggunakan sepeda motor. Jarang ada seorang petani atau petambak yang mungkin ke tempat kerjanya dia jalan kaki. Hampir semua rata-rata sudah menggunakan sepeda motor. Jadi sepeda motornya itu selain bisa digunakan untuk alat transportasi, juga bisa digunakan untuk sebagai penggeraknya pompa air. Jadi pompa air Fuboru ini teknologinya itu adalah di sistem penggeraknya. Jadi kalau di pasaran, di pompa air yang secara umum rata-rata dia menggunakan penggerak, biasanya menggunakan sebuah mesin atau yang biasa kita sebut dengan istilah alkon, atau juga bisa menggunakan sebuah dinamo. Jadi seperti kayak pompa air di rumah tangga itu menggunakan sebuah dinamo listrik. Nah, di Fuboru ini menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor sebagai penggeraknya. Oke, jadi seperti ini pompa airnya. Jadi Sobat Fuboru bisa melihat bentuknya yang sangat-sangat simpel dan minimalis sekali. Jadi biasanya kalau mungkin para petani yang mau mengairi sawah, mereka harus membawa sebuah pompa air yang besar beserta dengan mesinnya. Itu kan juga sangat-sangat ribet sekali, dan mereka juga tidak bisa dipasang atau diangkut dengan satu orang aja. Mereka harus membutuhkan beberapa orang untuk memasang dari pompa air tersebut. Nah, dengan pompa air Fuboru ini dengan dimensi yang sangat simpel seperti ini memungkinkan bahwa hanya cukup satu orang saja sudah bisa digunakan untuk baik itu mengairi sawah maupun digunakan untuk di perikanan, atau bisa digunakan untuk nguras kolam, atau bisa digunakan untuk mengisi kolam tersebut. Jadi selain dari teknologi yang istilahnya bisa digunakan untuk di sepeda motor, pompa air Fuboru ini juga dari dimensinya juga sangat-sangat simpel sekali. Jadi bentuknya kecil seperti ini. Oke, Sobat Fuboru, jadi ini adalah kemasan dari pompa air Fuboru. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Kak, kalau misalnya sepeda motornya dipakai untuk pompa air, bisa nggak digunakan juga untuk alat transportasi? Dalam artian bisa nggak digunakan untuk harian? Jawabannya sangat-sangat bisa. Alasannya kenapa? Jadi pompa air ini sangat-sangat fleksibel, jadi mudah dalam pemasangan dan mudah dalam pelepasannya juga. Jadi sepeda motornya ini jangan khawatir untuk
nanti tidak bisa digunakan untuk alat transportasi yang lainnya juga, itu masih bisa digunakan. Oke, bisa kita unboxing untuk di pompa airnya. Kita lihat pompa air Fuboru. Nah, di dalamnya seperti apa? Nah, seperti ini. Oke, pada waktu kita membuka pompa air Fuboru ini, yang pertama kali terlihat di sini adalah sebuah petunjuk, sahabat Fuboru. Jadi di dalam satu kemasan ini ada petunjuk pemasangannya. Jadi jangan khawatir sobat Fuboru, nanti pada waktu membeli produk pompa air Fuboru ini, oh aku nggak bisa masang. Jangan khawatir, ini sudah ada untuk petunjuk pemasangannya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada sebuah petunjuk pemasangannya sobat Fuboru, mulai dari langkah awal sampai dengan langkah di akhir, sampai nanti pompa air ini sudah bisa langsung digunakan. Nah, selain dari petunjuknya, sahabat Fuboru, di sini di kertas ini juga ada daftar isinya. Jadi di dalam satu kemasan ini isinya apa aja sudah tercetak di kertas ini. Jadi pada waktu di awal ini sudah langsung terlihat bagaimana petunjuk penggunaan dari pompa air Fuboru ini. Yang selanjutnya ada sebuah pompa. Nah, ini ada sebuah pompa air. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sahabat Fuboru, jangan khawatir nanti pada waktu pengiriman. Jadi di dalamnya pompa air Fuboru ini sudah dikasih sebuah pengaman, yaitu sebuah bubble wrap. Nah, inilah pompa air Fuboru. Nah, pompa air Fuboru ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau masyarakat umum biasanya mengatakan keongan. Betul, jadi dia ini adalah sebuah keongan. Sebuah keongan, pompa air Fuborunya dia seperti ini. Kalau pompa air Fuboru ini keongan aja, bagaimana cara menggerakkannya? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pompa air Fuboru ini penggeraknya itu menggunakan sepeda motor. Ngambil dari mananya? Ngambil dari di bagian blok magnet sepeda motor. Nah, jadi memang tidak semua sepeda motor bisa diaplikasikan atau bisa digunakan untuk pompa air Fuboru ini. Jadi kita yang bisa digunakan untuk pompa air Fuboru ini adalah kendaraan-kendaraan manual dengan merek Honda sama Yamaha. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita masih proses penelitian. Nah, ngambilnya di mana? Ngambilnya itu di bagian blok magnet. Jadi di kendaraan-kendaraan manual, di bagian blok magnet itu ada sebuah lubang kecil yang biasanya dipakai untuk mekanik itu nyetel katup. Jadi kalau ada mekanik itu mau nyetel katup, biasanya kan buka lubang kecil yang ada di blok magnet. Itu diputer supaya untuk mencari top kompresi dari sepeda motor tersebut. Nah, di dalam lubang magnet tersebut itu ada sebuah baut. Nah, baut itu yang kita gunakan untuk menggerakkan dari pompa air Fuboru ini. Jadi memang kalau cara pemasangannya itu lubang dari magnet yang kecil itu kita lepas, baru nanti kita pasangkan sebuah piringan. Jadi di sini ada sebuah piringan yang bisa digunakan untuk membuat kerangka atau supaya pompa air Fuboru ini bisa tertahan di blok magnetnya ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi pompa air Fuboru itu, jadi pompa air Fuboru ini mengambil dari putaran dari sepeda motor. Jadi kalau pada waktu kendaraannya itu dinyalakan, otomatis kan mesin itu akan berputar. Nah, karena ini disambungkan dengan blok magnet tadi, maka ini juga akan ikut berputar. Nah, pada waktu dia berputar, nanti di dalamnya ada sebuah kipas. Jadi ada sebuah kipas pengambil air. Jadi pada waktu mesin itu dinyalakan, maka kipasnya ini juga akan ikut berputar. Nanti kalau dia dialiri oleh air di dalam, maka air tersebut itu bakal bersirkulasi. Kalau misalnya ada pertanyaan,
Apakah air itu tidak masuk ke dalam mesin? Jangan khawatir bahwa air dari sirkulasi ini tidak akan masuk ke dalam mesin kendaraan tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya karena di dalam pompa air yang di sebelah sini ini ada sebuah sil-sil yang menjaga supaya air itu tidak sampai masuk ke dalam bagian blok mesin. Jadi jangan khawatir Sobat Fuboru, air tersebut ini hanya bersirkulasi di bagian ini aja. Jadi ini adalah bagian input, lalu dia langsung outputnya di sini. Untuk dari bahan, jadi pompa air Fuboru di bagian badan pompanya ini kita menggunakan bahan teflon. Jadi dia lebih tahan karat dan juga dia juga lebih kuat. Jadi meskipun diaplikasikan ke kondisi air yang kotor maupun air yang asin, itu dia masih bisa digunakan karena dia tahan terhadap karat. Oke, selain dari bodi pompa tersebut, ini juga ada sebuah piringan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah piringan yang nanti akan ditempelkan di blok magnet. Jadi di blok magnet itu ada lubang kecil. Nah, ini lubang kecilnya ini sama dengan yang di sini. Nanti cuma tinggal diputer saja. Jadi di sini kita sudah menyediakan untuk yang ukuran Honda sama ukuran dari Yamaha. Jadi ada dua dalam satu paket ini, ada dua piringan seperti ini. Lalu di sini kita juga sudah menyediakan sebuah filter. Fungsi dari filter di sini adalah untuk menyaring. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan pemompaan itu biasanya kan di inputnya air yang masuk itu kan banyak air yang kotor maupun bercampur dengan pasir. Maka di sini kita memberikan sebuah filter supaya kotoran maupun dari pasir-pasir kecil tersebut itu tidak masuk ke dalam bodi pompa air tersebut. Plus di sini di bagian filter ini ada sebuah katup. Kalau biasanya orang umum mengatakan tonsen. Katup atau tonsen di sini ini untuk menjaga supaya pada waktu air itu masuk itu tidak sampai keluar lagi. Pada waktu awal pertama kali memompa itu kan perlu dipancing dulu atau diisi air dulu di saluran isapnya atau inputnya. Di sini juga sama, di pompa air Fuboru ini kita harus dipancing dulu. Jadi airnya dimasukkan ke dalam inputnya lalu masuk ke sini. Nah, inilah fungsinya tonsen ini supaya apa? Supaya air yang masuk ke dalam input tadi itu tidak sampai keluar. Ini memungkinkan pada waktu nanti penggunaan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu tidak perlu mancing lagi. Jadi mancingnya itu di awal pertama kali pada waktu mau mompa saja. Lalu ada juga yaitu sebuah penyambung atau baut penyambung. Ini adalah dua baut penyambung. Jadi di kendaraan itu dipilih salah satu, bisa digunakan yang besar saja maupun yang kecil saja. Di bagian magnet itu ada sebuah baut yang dia menempel, yang digunakan untuk mekanik itu memutar dari poros engkol untuk penyetelan katup. Nah, itu yang akan kita ambil. Jadi baut itu akan kita tempelkan ke dalam baut ini. Nah, dari baut ini nanti akan kita sambungkan dengan poros dari pompa air seperti ini. Jadi nanti pada waktu magnet itu bekerja atau poros engkol dari sepeda motor itu bekerja, maka di sini juga akan ikut bekerja. Dia juga akan ikut berputar seperti ini. Nah, pada waktu dia bekerja atau berputar, maka kipas dari pompa air ini juga akan ikut berputar. Nah, di pompa air Fuboru ini kita sudah sediakan dua model baut seperti ini. Jadi di kendaraan itu ada yang menggunakan model yang besar maupun ada yang menggunakan model yang kecil. Jadi nanti tinggal dipilih salah satu aja. Nah, di sini ada sebuah sambungan untuk di selangnya. Jadi di selang itu nanti juga ada sebuah sambungan. Jadi seperti ini. Nah,
Ini nanti yang akan disambungkan sama selang. Nah, ini nanti yang akan disambungkan sama pompa air Vuboru. Plus di sini juga akan kita kasih sebuah seal. Jadi ini seal ini adalah untuk menjaga supaya air itu tidak sampai mengalami kebocoran. Di sini ada dua, jadi untuk yang hisap sama buang. Di sini kita sudah menyediakan ring pengunci di bagian selangnya. Jadi nanti Sobat Vuboru tidak perlu lagi mencari kunciannya, kita sudah sediakan satu paket seperti ini. Oke, sudah ada 3, jadi di saluran hisap, saluran buang, sama di bagian filternya sudah satu paket. Nah, ini ada sebuah selang kecil di bagian pompa air Vuboru ini, di dalamnya ini. Ini juga berfungsi sangat penting Sobat Vuboru. Mungkin di Sobat Vuboru sempat ada pertanyaan, kalau pompa airnya itu dipakai dan motornya itu diem, apa nggak panas motornya? Nah, panasnya mesin itu tergantung dari sini Sobat Vuboru. Jadi ini adalah sebuah selang kecil di mana ini nanti akan teraliri oleh sebuah air. Pemasangannya itu nanti terletak di bagian sini. Jadi di sini ada sebuah lubang kecil, nanti dipasangkan di bagian ininya. Pada waktu pompa air itu bekerja, ini akan teraliri oleh air. Nah, aliran air ini nantilah yang akan kita semprotkan ke bagian blok mesin. Nah, pada waktu penyemprotan air yang ke blok mesin itu jangan sampai pada waktu mesin panas baru disemprotkan. Itu akan merusak di bagian blok mesinnya. Jadi pada waktu awal digunakan itu selang kecil ini harus langsung dipasangkan di pompa air dan airnya langsung disemprotkan ke blok mesin. Jadi fungsinya dari selang air ini bukan untuk mendinginkan sesuatu yang panas, melainkan menjaga supaya mesin itu dalam kondisi dingin. Jadi jangan nunggu panas dulu baru disemprotkan air pendingin, tapi pada waktu kondisi masih dingin itu langsung disemprotkan. Jadi mesin itu tidak sampai mengalami yang namanya overheat. Karena memang kondisi suhu dari mesin tersebut itu dijaga dengan aliran air tersebut. Oke, Sobat Vuboru, jadi itu tadi untuk bagian atau part-part yang ada di dalam pompa air Vuboru. Pompa air Vuboru ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Sobat Vuboru barangkali membutuhkan pompa air Vuboru ini bisa mengunjungi dari marketplace-nya kita, yaitu di Fundoshop. Jadi baik itu di Shopee maupun di Tokopedia dan di TikTok juga sudah tersedia di situ. Oke, Sobat Vuboru, sekian dari saya untuk review tentang produk pompa air Vuboru ini. Jadi Sobat Vuboru, barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah sini. Oke, Sobat Vuboru, jangan lupa like, komen, dan subscribe dari YouTube-nya Vuboru ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.